tangkap ayam misalnya, satu orang dia bisa tangkap ayam tengah malam. Ayam berteriak, ditangkap, digebuk. Kalau korupsi tidak bisa satu orang. Mesti lebih dari satu orang. Sesama teman, bos dengan bawahan, atau bawahan dengan... Ada nggak sih kemungkinan terlibat Pak Rektornya? Atau paling tidak wakil rektor satu yang menangani bidang akademik? Tempat-tempat yang dianggap itu suci, dianggap itu bersih, apa semua, tapi terjadi seperti itu. Apakah di Kementerian Agama, apakah di UIN. Tapi jumlah uang yang triliunan ya, ini... Itu kemana itu triliunan seperti itu harus diselidiki betul itu. Kemana triliunan? Kalau triliunan itu kan tidak 10-20 orang, itu bisa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini kita banyak mendengar ada sesuatu yang ironis terjadi. Ada pencetakan uang palsu di dalam kampus. Ini sesuatu yang wow, di luar dugaan kita. Kampus yang kita anggap sebagai tempat untuk membina orang, membangun karakter manusia, malah jadi pusat kejahatan yang sangat-sangat jahat. Hari ini telah hadir senior kita akan meminta perspektif beliau tentang bagaimana kampus hari ini yang kita harap sebagai tempat untuk membangun karakter manusia justru menjadi tempat kejahatan. Terjadinya di kantor perpustakaan pula. Kakanda Abdullah Hemahua, selamat datang. Baik. Terima kasih. Kami ingin perspektif Kakanda sebagai orang yang lama di KPK. Jadi pertama soal percetakan uang palsu itu sama juga dengan soal judi online, sama juga dengan pinjol dan seterusnya, sama juga dengan narkoba. Jadi dalam sistem peperangan modern, satu negara memenguasai satu negara lain tidak perlu dengan peluru kendali, seperti yang di Palestina, Gaza dan seterusnya. Kalau itu karena soal kepentingan negara-negara superpower. Sebab kalau tidak ada perang, terjadi pengangguran besar-besaran di Amerika, di Rusia dan sebagainya. Karena pabrik-pabrik itu tidak bekerja kalau tidak ada perang seperti itu. Tapi negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia misalnya itu, tidak perlu pakai peluru kendali. Cukup dengan merusak masyarakatnya dengan narkoba, dengan pinjol, dengan uang palsu dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena strategi pembangunan kita itu masih seperti Orde Baru, yaitu growth, pertumbuhan. Bukan pemerataan. Kalau pertumbuhan, maka kemudian filosofinya orang yang dekat dengan air itu akan mendapat cepat. Orang dengan pusat kekuasaan itu cepat dapat. Oleh karena itu maka 9 naga hari ini kan lahir pada waktu zaman Orde Baru. Dekat pada kekuasaan, pada cenderan seperti itu. Nah oleh karena itu maka strategi pembangunan harus diubah dari growth kepada pemerataan. Satu. Yang kedua, bahwa negara-negara yang maju hari ini, itu ketika mulai pembangunannya pada ratusan tahun yang lalu, itu mereka fokus pada SDM-nya. SDM. Kita tahu tentang restorasi Meiji, Jepang. Itu dimulai dengan pendidikan. Ya, jadi restorasi Meiji itu kan pertama untuk fisik dan non-fisik. Untuk fisik itu adalah minum susu, makan tauco, kemudian taiso. Taiso itu senam, olahraga. Untuk fisik dan otak dan seperti itu. Sudah itu kemudian non-fisik itu adalah penciptaan kondisi bersaing. Bersaing dalam belajar, bersaing dalam mencipta, bersaing dalam nasionalisme. Bersaing dari belajar itu maka kemudian Kaisar mengirimkan anak-anak muda kuliah di Eropa, di Amerika dengan tugas semua ilmu teknologi yang sana dibawa. Maka kemudian semua ilmu yang di Eropa, di Amerika diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ketika saya datang ke Jepang pertama kali tahun 2012, sudah mulai ada yang bisa bahasa Inggris, orang Jepang. Dulu profesor doktor tidak bisa bahasa Inggris, karena mereka sangat mengidolakan nasionalisme bahasanya seperti itu. Nah, sehingga kemudian bersaing dalam belajar, kemudian bersaing dalam mencipta.
Karena belajar kemudian kembali dari Amerika Eropa bisa mencipta. Maka kita temukan ada motor Honda, ada motor Suzuki, ada mobil ini, mobil ini. Bahkan sekarang Amerika juga sudah kalah dengan Jepang karena mobil Amerika itu besar. Mobil Jepang itu kecil-kecil sehingga di benua Eropa, Amerika juga mobil Jepang. Kemudian kulkas, kemudian mesin macam-macam seperti itu. Nah, maka kemudian hanya dalam waktu relatif singkat Jepang sekarang menjadi satu negara yang punya kemampuan luar biasa. Kita tidak. Negara-negara sedang baru merdeka dan berkembang itu pasti kalah SDM, kalah manajemen, kalah keuangan, kalah teknologi. Nah, ketika kemudian perbedaan antara Soekarno dengan Soekarno dengan Hatta, Bung Hatta menginginkan prioritas pembangunan nasional ada pendidikan. Soekarno menginginkan politik, berdebat keras. Bung Hatta tahu watak Soekarno, maka Bung Hatta resign, mundurkan diri dari wakil presiden. Maka konsep Soekarno jalan, politik. Nah, politik ujungnya adalah G30 SPKI. Nah, ketika Soeharto melihat itu, menganggap bahwa politik itu kejahatan berdasarkan kasus G30 SPKI. Maka kemudian partai politik dibubarkan, tahun 74 dilakukan apa yang disebut dengan fusi partai, regrouping. Maka partai-partai Islam bergabung jadi P3, partai non-Islam bergabung jadi PDI, kemudian punya partai sendiri Golkar, seperti itu. Nah, kemudian ekonominya datangkan dari Berkeley, mafia Berkeley. Nah, mafia Berkeley itu mereka di sana tingkat ekonominya sudah maju, sehingga mereka ini sudah biasa dengan gaji yang tinggi. Ketika datang ke Indonesia pada awal Orde Baru, uang masih terbatas, penghasilan masih terbatas, maka kemudian terjadilah di situ. Mulai terjadi apa yang disebut dengan money politics dan korupsi. Dan Profesor Sumitro, bapaknya Prabowo itu mengatakan 30% anggaran rutin setiap tahun itu bocor. Bocor karena gaji tidak cukup. Pengalaman saya di KPKPN itu menunjukkan bahwa ada seorang pejabat itu tugas perjalanan dinas itu 250 hari setahun. Jadi saya hitung kapan dia masuk kantor. Karena itulah penghasilan tertinggi dari PNS waktu itu, SPJ itu. SPJ itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika sudah di KPK maka ditetapkan bahwa SPJ surat perjalanan dinas itu tugas ke daerah itu menggunakan sistem ad-kos. Bukan seperti yang lama itu. Di KPK itu kalau bukan karena pengabdian, orang KPK tidak mau pergi ke daerah. Tidak mau ke daerah. Saya pernah nombok seperti itu. Kalau bukan karena pengabdian tidak seperti itu. Nah, sedangkan sehingga kemudian kita tentukan bahwa kalau perjalanan dinas itu bukan tiket yang diperiksa, tapi boarding pass. Boarding pass. Jadi kalau Anda tugas ke daerah ke Makassar, Anda pakai pesawat yang paling murah. Waktu itu ada Mandala, ada Merpati, ada apa segala macam itu. Itu kalau PNS kan harus Garuda kan. Nah, Merpati pesawat-pesawat itu separuh harga, 50%. Kemudian tidak nginap di hotel, nginap di keluarga, seperti itu. Pulang, laporan, pergi datang ke Travel Bureau di Jakarta, beli tiket Garuda 75.000. 75.000 waktu itu ya. Sekarang mungkin sudah lampirkan. Karena itu maka KPK tidak periksa tiket, periksa boarding pass. Tapi waktu saya ke Mekah itu di bandara, orang Garuda mengatakan, Pak Abdullah, boarding pass juga bisa dipalsukan. Waduh, boarding pass juga bisa dipalsukan. Kalau seperti pesawat lain kan tipis kertasnya ya, bisa. Kalau Garuda kan tebal. Bagaimana bisa palsuan? Saya terus pikir, wah ya pantas iblis tidak mau bertugas di Indonesia. Karena semua ilmunya iblis sudah dilaksanakan sama orang Indonesia. Nah, akhirnya kemudian terjadilah seperti yang kita saksikan, lahirlah Orde Reformasi itu. Nah, oleh karena itu maka kondisi hari ini Menteri Keuangan mengatakan atau BPS mengatakan bahwa kita 11% orang miskin atau 10,9% Menteri Keuangan. Sementara menurut World Bank itu hampir 60% miskin. Kenapa? Karena standar yang digunakan oleh Menteri Keuangan dengan World Bank itu berbeda. Betul. Menteri Keuangan mengatakan orang miskin ada penghasilan di bawah $1. Sedangkan World Bank itu di bawah 2,5 $2,1/4. Jadi oleh karena itu maka kalau kriteria dari Menteri Keuangan, pemulung, peminta-minta di travel lain tidak orang miskin. Bukan orang miskin. Karena penghasilannya bisa 25.000 satu hari, bisa bergantung.
Karena saya pernah wawancara pemulung waktu mereka datang ke KPK membantu pembangunan gedung baru KPK, saya tanya seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan data World Bank itu hampir 60%. Nah, lapangan kerja terbatas, apalagi kasus COVID-19, maka kemudian mereka ambil jalan yang paling senang, pinjol. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, mahasiswa UI membunuh juniornya karena untuk mengambil hartanya untuk kemudian bayar pinjol. Nah, seperti itu. Atau kasus penganiayaan, pembunuhan dan seterusnya karena pinjol. Kemudian narkoba. Narkoba dulu itu hanya anak-anak kolong. Sekarang narkoba itu sampai ke pesantren, sampai ke anggota DPR. Yeah. Kami tangkap ketua MK waktu itu ditemukan ada narkoba di belakang figura gambar itu ada narkoba. Ketua MK. Jadi narkoba itu masuk di seluruh penjuru seperti itu. Karena itulah cara untuk menghancurkan satu masyarakat. Begitu juga tentang KDRT dan seterusnya. Nah, kemudian kasus seperti yang ada di UIN Alauddin Makassar itu. Dia kan tertarik untuk mau maju jadi bupati pilkada. Nah, maka perlu duit. Tidak ada sekarang uang perahu itu kan minimal sekian M dan seterusnya. Nah, yang jadi persoalan itu adalah saya baca di berita bahwa bisa juga diambil dari ATM uang itu. Iya, katanya bisa pakai transaksi di ATM. Rupanya nomor seri saja yang sama. Ya. Sehingga ketahuan. Tapi kalau keasliannya asli sebenarnya uang, cuman tidak berbeda nomor serinya. Ya, jadi artinya berarti BI juga bertanggung jawab dalam hal itu. Bagaimana BI kemudian bisa tidak mengontrol seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kita berapa tahun lalu kasus di pesantren di Cianjur, kemudian Kementerian Agama itu 2 Menteri Agama satu tunggu waktu saja yang sudah kabur, yang kabur itu seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa sistem kita itu tidak universal. Sistem kita itu tidak komprehensif. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina udkhulu fi silmi kafah wa la tabitu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman masuklah Islam secara totalitas. Tidak parsial. Jangan ikut langkah-langkah setan. Setan itu musuh kalian yang nyata. Jadi masyarakat kita kan menganggap bahwa kalau orang Kementerian Agama itu tidak boleh buat salah. Karena orang Kementerian Agama. Iya kan, benteng moral harusnya kan. Tapi berarti bahwa konsekuensi logisnya bukan Kementerian Agama bisa buat salah. Ini kan juga salah kan? Padahal semua orang tidak boleh berbuat salah seperti itu. Nah, sehingga begitu maka UIN tidak boleh buat salah. UI boleh buat salah. Nah, itu kesalahan. Sehingga akhirnya dari perspektif itu maka mereka milih tempat-tempat yang dianggap akan nggak mungkin UIN nggak mungkin Departemen Agama dan seterusnya. Itu adalah operasi-operasi yang seperti itu di mana kita anggap bahwa itu hanya kebetulan, tidak. Itu strategi-strategi yang bersifat global itu. Bagaimana untuk menghancurkan satu lembaga, bagaimana menjatuhkan satu kelompok dan seterusnya. Misalnya PKS dihancurkan dengan cara itu, bagaimana Anies dihancurkan dengan cara itu. Dan itu operasi-operasi yang bersifat global seperti itu. Misalnya ketika Presiden Mesir berapa tahun yang lalu itu tidak disetujui oleh Amerika karena dari Ikhwan Muslimin. Nah, sudah itu setahun saja di kudeta oleh tentara seperti itu. Nah itu terjadi seperti itu begitu. Ini kan yang baru teridentifikasi itu kan kepala perpustakaan pasti karena dalam ruangan perpustakaan. Ada nggak sih kemungkinan terlibat Pak Rektornya atau paling tidak wakil rektor 1 yang menangani bidang akademik? Memang sangat ironis ya kalau misalnya saya tidak punya data itu berapa lama dia beroperasi di situ. Berapa lama. Kalau punya data berapa lama operasi, mungkin kita bisa sampai simpulkan bahwa kalau bagian akademik itu mesti tahu seperti itu. Ini kalau saya tidak salah, saya baca di media-media online, itu pernah terjadi 2 tahun sebelumnya dan sempat off setahun, lalu operasi lagi.
kalau menurut media-media itu udah triliunan produksinya. Wah, itu kalau berarti udah menyebar kemana-mana uang itu. Kalau triliun itu kan misalnya apa namanya, karena modelnya sama, mungkin sama, dikasih salam tempel sama siapa saja, bidang akademik bisa saja seperti itu. Nah, problemnya adalah bahwa sensitivitas orang untuk menerima sesuatu yang bukan haknya, itu yang jadi problem. Nah, sebab kan di masyarakat itu sering terjadi tidak boleh menolak rezeki, sebetulnya. Nah, dianggap itu rezeki seperti itu. Padahal kata Nabi Muhammad, pejabat yang menerima hadiah sama dengan mencuri. Sama dengan mencuri. Nah, jadi kalau bukan hak dia seperti itu. Nah, sehingga begitu tempat-tempat yang dianggap itu suci, dianggap itu bersih, apa semua, tapi terjadi seperti itu. Apakah di Kementerian Agama, apakah di UIN, di pesantren seperti yang kasus di Cianjur itu seperti itu. Terjadi begitu. Ada kemungkinan orang Kementerian Agama juga tahu ini, Kakanda? Kalau Kementerian Agama mungkin, kalau perwakilan mungkin ya. Oh, tapi kalau Kanwil mungkin saja kan seperti itu. Tapi jumlah uang yang triliunan ini itu kemana itu triliunan seperti itu harus diselidiki betul itu kemana triliunan. Kalau triliunan itu kan tidak 10-20 orang, itu bisa ratusan orang. Dan menurut saya tidak mungkin seorang kepala perpustakaan yang punya agenda besar ini sendiri tunggal mungkin. Kalau pencuri tangkap ayam misalnya, satu orang dia bisa tangkap ayam tengah malam. Ayam berteriak, ditangkap, digebuk. Kalau korupsi tidak bisa satu orang. Mesti lebih dari satu orang. Sesama teman, bos dengan bawahan, atau bawahan dengan... Itu teorinya. Jadi itu termasuk dalam jenis korupsi yang tidak bisa melibatkan hanya satu orang. Tidak mungkin, betul. Tidak mungkin satu orang. Sebab misalnya, sepandai-pandai dia itu, ketika dia melakukan itu, ada kan di perpustakaan kan bukan dia sendiri. Bukan dia sendiri. Oh, kan itu. Sehingga kemudian juga lihat, mungkin selama 2 tahun itu bisa saja ada kemudian tercecer apa, kemudian ini apa Pak semata kan, seharusnya kan tahu kan. Nah, siapa yang menyebar juga harus tak. Kemudian dia kasih udah ini apa namanya 10 juta betul. PNS 10 juta kan. Oh besar, apalagi untuk di Makassar kan. Betul. Beli coto Makassar itu 1 gerobak kan. Nah, gitu. Jadi, saran saya dibongkar seluruhnya. Siapa saja yang terlibat di proses sehingga nanti bisa pada kasus kriminal murni, bisa juga money laundering sehingga demikian bisa tuntas persoalan seperti itu. Kalau sampai hari ini kan masih ditangani sama Polda Sulsel kan? Menurut Kakanda harus ditangani sama Mabes Polri atau Presiden juga harus turun tangan? Ya, Presiden juga bisa turun tangan, tapi karena kasusnya di sana sesuai dengan KUHP ya di Makassar. Polda Sulsel. Tapi Kapolri bisa supervisi. Tapi pengadilannya harus berdasarkan KUHP harus di sana. Ya, artinya kalau hari ini kampus bisa menjadi pusat kejahatan, besok lusa mungkin masjid, mungkin gereja. Ya, itu yang saya katakan tadi, dalam strategi global itu semua tempat-tempat yang dianggap itu tidak akan terjadi suatu kejahatan, justru di situ orang bersembunyi di situ. Oleh karena itu dulu saya dapat ilmu intelijen dari Jenderal Bustam almarhum, mantan Pangdam Hasanuddin, kemudian menjadi asisten otoriter waktu Pak Yusuf jadi Panglima. Beliau bilang, sudah Abdullah, bersembunyi di tempat terang. Bersembunyi di tempat terang. Jangan bersembunyi di tempat gelap, seperti itu. Karena itu ketika kasus Tanjung Priok itu, saya di Jakarta aja, keliling-keliling aja. Orang yang ke daerah itu ditangkap saya. Nah, tapi kemudian setelah ada perintah dari Beni Burnani tembak di tempat, maka saya diperintahkan hijrah ke Malaysia, seperti itu. Jadi karena itu maka dianggap itu tempat terang, masjid, gereja, kemudian agama, tempat terang kan, orang anggap itu suci kan. Tapi disitulah kemudian bisa terjadi hal seperti itu. Begitu barangkali. Terima kasih banyak Kakanda Abdullah Hemahua telah berkenan kami wawancara hari ini spesial di rumah beliau. Banyak pohon-pohon rindang, sangat sejuk di sini, asri, tenang, untuk berlibur cocok sekali. Demikian Pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.